Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok kelompok 4 dari tugas matkul analisis multivariat. Nah, dalam tim 4 ini beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Muhammad Saidin Madudin dengan NIM 1206222042 serta rekan saya Rifki Maulana Samsudin dengan NIM 1206220027 dengan membahas tugas inferensia vektor rata-rata satu populasi. Nah, eh, dalam tugas ini eh, kita diberikan kasus. Oke, maaf, ada suara. Dalam tugas ini eh, teman-teman kita diberikan suatu data dengan dua kasus yang berbeda. Nah, untuk kasus yang kita dapatkan adalah kasus A, yaitu seperti berikut. Prodi Sains Data Telkom University Surabaya memiliki gagasan untuk meningkatkan nilai eksak pada mata kuliah probabilitas dan statistika dengan minimal rata-rata B. Hal ini dilakukan survei kepada DS02 untuk mengetahui nilai rata-rata berada di interval berapa, sehingga dosen prodi DS dapat mengetahui dan meningkatkan nilai mahasiswa di mata kuliah tersebut. Eh, Prodi mengambil sebanyak 25 sampel. Dan berikut adalah data yang kita dapatkan dan yang akan kita olah. Oke. Yang pertama, kita tetapkan mu 0 untuk mu 0 karena nilai rata-rata B menurut standar interval yang ada, maka kita dapatkan nilai mu 0-nya adalah 3. Kemudian untuk hipotesis awal yaitu mahasiswa dapat memenuhi target akademik. Kemudian untuk kebalikannya yaitu penolakan hipotesis A0 adalah mahasiswa tidak dapat memenuhi target akademik sehingga peningkatan nilai oleh dosen tidak dapat dilakukan. Kemudian yang kedua adalah mencari nilai. Yang pertama adalah mencari nilai rata-rata. Yang ini yang atas 2,86 ini nilai mata kuliah statistika probabilitas. Yang kedua ini mata kuliah probabilitas dengan nilai 3,02. Kemudian berdasarkan kedua data sampel yang kita ambil, maka diperoleh sigma matriks yang yaitu 0,719, 0,44, 0,44, dan 0,53 yang berbentuk 2 kali 2. Dan setelah itu diinverskan menjadi 2,82 min 2,34 min 2,34 dari 3,82 sebagai bentuk 2 kali 2. Lalu kemudian kita lakukan pengurangan antara mu data dengan mu harapan yaitu mu 0, maka didapatkan min 0,14 dan 0,02. Oke. Setelah didapatkan nilai-nilai tersebut, kita lakukan uji statistik dengan T kuadrat, yaitu dengan mengalihkan jumlah N atau jumlah banyaknya data dengan min mu 0 tadi, lalu diinverskan, dikali dengan sigma inverse, kemudian dikali lagi dengan min mu 0. Hasilnya adalah 1,751728. Selanjutnya, setelah didapatkan uji statistik, kita mencari juga daerah penolakan dengan formula seperti berikut. Nah, kita dapatkan 5,320256.
Nah, di awal tadi rekan saya telah menjelaskan bagaimana H0, bagaimana eh, uji uji H0 dan H1-nya, yaitu eh, H0 jika mahasiswa memenuhi performa akademik. Nah, karena di sini 1,751 uji statistik T kuadratnya yaitu 1,751 sekian lebih kecil dari daerah penolakannya yaitu 5,32, maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0. Dapat kita simpulkan, maka sebagian besar mahasiswa DS02 memenuhi performa target akademik. Seperti itu. Kemudian untuk confidence regionnya ini diambil dari contoh contoh materi yang di-share. Ini dilakukan uji mayor minor. Kemudian lanjut. Nah, kemudian lalu untuk langkah yang pertama untuk mencari berdasarkan materi yang kami terima, yang pertama mencari eigenvalue yang dapatkan dari sigma, metrik sigma dikurangi mu identitas yang didapatkan, lalu dicari determinan matriks matriks dari matriks matriks sigma min mu lambda identitas, kemudian didapatkan persamaan kuadrat mu kuadrat min 1,25 plus 0,1859 bla bla. Lalu karena ini berbentuk kuadratik, lalu kita gunakan rumus ABC hingga didapatkan mu satunya yaitu 1,07, lalu mu 2-nya 0,17. Kemudian untuk nilai eigenvektor kita uji satu persatu berdasarkan mu lambda 1 yaitu 1,077, kita masukkan ke persamaan ini untuk mencari nilai V1-nya yang didapatkan nilai V1 yaitu 0,78 dan 0,62. Kemudian untuk nilai mayor, kemudian untuk yang mu 2 0,17 dilakukan langkah yang sama dan didapatkan 0,85 dan 0,51 untuk minor. Kemudian lanjut, jadi mencari nilai eigen serta eigenvektor tadi kebutuhannya adalah untuk digunakan mencari confidence region. Nah, untuk mengetahui sumbu mayor dari confidence region adalah seperti ini rumusnya. Di situ kita perlukan yaitu eigenvalue-nya serta eigenvalue-nya serta vektor eigenvektornya. Seperti itu. Nah, kita dapatkan lower dan uppernya yaitu minus hasil minus dan plusnya dari mayor dan minor. Nah, jika kita plotkan ke dalam grafik akan terlihat seperti ini. Selanjutnya dalam confidence interval kurang yaitu interval kepercayaan kita lakukan juga dalam rumus yang seperti ini dengan rata-rata X1 dan X2 kita plus minus dengan rumus ini, jadi kita dapatkan
selang antara 2,83 sampai 2,88 untuk X1 serta 3,00 hingga 3,03 untuk variabel X2. Nah, berikut grafik atau gambaran dari selang interval kepercayaan tadi. Nah, itu dia. Kemudian untuk kesimpulan dari analisa kami menemukan bahwa uji kami adalah gagal menolak H0 sehingga dosen dapat meningkatkan nilai mahasiswa ke minimal B, yaitu H0, yaitu dengan nilai 3 untuk kedua mata kuliah, ke sebagian besar mahasiswa sains data dengan kepercayaan nilai interval dalam jangkauan 2,83 sampai 2,88 untuk probabilitas dan 3,02 dan sampai 3,003 untuk statistika. Ya, berikut yang dapat kami sampaikan. Apabila salah kata atau kesalahan baik sengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.